Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia Ulinuha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh 21. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke pengertiannya. PPh 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Untuk yang pertama, mengenai dokumen yang dipersiapkan untuk pemeriksaan pajak. Penerimaan surat permohonan peminjaman dokumen. Surat permohonan peminjaman dokumen merupakan salah satu bentuk layanan administrasi perpajakan. Tujuan dari surat permohonan ini merupakan untuk memberikan akses terbatas atas dokumen yang dibutuhkan wajib pajak atau pihak berwenang dalam rangka kepatuhan pajak. Petugas pajak atau asesi berperan menerima, memverifikasi, dan mencatat surat permohonan tersebut. Selanjutnya mengenai prosedur penerimaan surat permohonan. A. Penerimaan awal. Menerima surat permohonan dari wajib pajak, kemudian memastikan surat yang ditujukan itu kepada KPP yang benar. B. Pemeriksaan administratif. Yang pertama, cek kelengkapan surat, harus mengandung nomor dan tanggal surat, identitas wajib pajak seperti nama, NPWP, dan alamat, kemudian jenis dokumen yang dipinjam, dan maksud dan tujuan peminjaman. Yang kedua, cek kelengkapan lampiran, itu jika ada lampirannya. Kemudian C. Registrasi surat. Yang pertama, mencatat surat permohonan dalam buku agenda atau sistem tata naskah dinas. Yang kedua, memberikan nomor agenda penerimaan. D. Tindak lanjut. Yang pertama, meneruskan surat ke pejabat yang berwenang untuk diproses. Yang kedua, menyampaikan tanda terima surat kepada wajib pajak. Selanjutnya, mengenai prinsip penting peminjaman dokumen. Yang pertama, mengenai kelengkapan. Surat harus sesuai dengan format dan ada lampiran pendukung. Yang kedua, ketepatan. Pastikan tujuan permohonan jelas dan sesuai prosedur. Yang ketiga, kerahasiaan. Dokumen yang dipinjam hanya dapat digunakan sesuai tujuan. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Setiap surat yang diterima wajib dicatat dan ditindaklanjuti. Materi yang kedua mengenai penyerahan dokumen yang diminta. Penyerahan dokumen adalah tindak lanjut dari surat permohonan peminjaman dokumen yang diajukan oleh wajib pajak atau pemeriksa pajak. Tujuannya itu untuk memberikan dokumen sesuai permintaan dengan prosedur yang tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama, persiapan. Petugas mengidentifikasi dokumen yang diminta sesuai surat permohonan, kemudian memastikan dokumen yang akan diserahkan lengkap, sesuai daftar, dan dalam kondisi baik. Yang kedua, verifikasi pihak peminjam. Memastikan identitas pemohon seperti NPWP, surat kuasa, atau ID pegawai pajak. Kemudian mencocokkan dengan surat permohonan yang sudah diterima dan dicatat. Yang ketiga, penyerahan dokumen. Dokumen diserahkan secara langsung kepada pihak yang berhak, kemudian disertai dengan berita acara serah terima atau BAST atau tanda terima dokumen. BAST memuat yang pertama, identitas pemberi dan penerima dokumen. Yang kedua, daftar dokumen yang diserahkan. Yang ketiga, tanggal penyerahan dan tanda tangan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, itu ada pencatatan dan arsip. Petugas mencatat penyerahan dokumen dalam register atau agenda peminjaman. Kemudian menyimpan salinan BAST sebagai arsip. Prinsip pentingnya ada 4. Yang pertama, legalitas. Hanya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian kelengkapan. Semua dokumen sesuai daftar permintaan. Yang ketiga, keamanan dan kerahasiaan. Dokumen dijaga agar tidak disalahgunakan. Yang terakhir, akuntabilitas. Ada bukti serah terima yang sah. Kemudian materi yang ketiga mengenai tanda terima dokumen yang dipinjamkan. Tanda terima dokumen adalah bukti sah bahwa dokumen telah dipinjamkan kepada pihak pemohon. Fungsinya itu untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan wajib pajak maupun pihak DJP, serta memastikan dokumen dapat ditelusuri kembali.
Untuk prosedurnya sendiri, A. Persiapan. Yang pertama, menyusun daftar dokumen yang dipinjamkan sesuai permintaan. Kemudian, mencatat detail dokumen seperti jenis, nomor, periode, jumlah lembar. Kemudian B. Pembuatan tanda terima. Yang pertama, untuk format tanda terima itu berisi identitas peminjam seperti nama, NPWP, jabatan, dan instansi. Kemudian yang kedua, identitas pemberi. Itu berisi nama pejabat atau petugas pajak. Yang ketiga, daftar dokumen yang dipinjamkan. Yang keempat, tanggal pinjam dan batas waktu pengembalian. Yang terakhir, tanda tangan kedua belah pihak. Kemudian yang C, penyerahan dan pengesahan. Yang pertama, tanda terima dibuat dua rangkap. Yang pertama untuk peminjam itu sendiri dan yang satu lagi untuk arsip DJP. Yang kedua diserahkan bersamaan dengan dokumen yang dipinjamkan. D. Pencatatan. Nomor tanda terima dicatat dalam buku register peminjaman dokumen. Yang kedua, salinan tanda terima disimpan di arsip administrasi. Kemudian, prinsip penting tanda terima. Yang pertama ada transparansi, dokumen yang dipinjamkan tercatat jelas. Yang kedua, akuntabilitas, ada bukti fisik atas dokumen yang keluar. Yang ketiga, kepastian hukum, memudahkan penelusuran jika terjadi sengketa atau kehilangan. Yang keempat, kedisiplinan, mencantumkan batas waktu pengembalian dokumen. Yang keempat, mengenai penerimaan kembali dokumen dari pemeriksa pajak. Penerimaan kembali dokumen adalah tahapan akhir setelah semua dokumen yang dipinjamkan untuk keperluan pemeriksaan pajak. Tujuannya itu untuk memastikan semua dokumen yang dipinjam sudah dikembalikan dalam keadaan lengkap, baik, dan sesuai daftar. Untuk prosedurnya sendiri, A. Persiapan. Petugas menyiapkan daftar dokumen yang sebelumnya dipinjamkan, itu berdasarkan oleh tanda terimanya. Kemudian, menentukan waktu dan tempat serah terima. B. Pemeriksaan dokumen. Yang pertama, memeriksa satu persatu dokumen yang dikembalikan, kemudian dibandingkan dengan daftar pada tanda terima dokumen, kemudian memastikan kondisi fisik dokumen tuh dalam keadaan baik, tidak rusak maupun tidak hilang. Kemudian C, pembuatan berita acara pengembalian. Yang pertama, membuat berita acara pengembalian dokumen yang memuat identitas pihak yang mengembalikan dan pihak yang menerima, daftar dokumen yang dikembalikan, tanggal pengembalian, pernyataan bahwa dokumen telah diterima lengkap dan baik, tanda tangan kedua belah pihak. Yang D, arsip dan pencatatan. Arsipkan berita acara sebagai bukti pengembalian, kemudian update register peminjaman dokumen. Itu nanti statusnya akan berubah menjadi sudah dikembalikan. Prinsip penting penerimaan kembali dokumen. Yang pertama, kelengkapan. Semua dokumen kembali sesuai daftar, kondisi baik, tidak ada kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, kepastian hukum, dibuat berita acara sebagai bukti. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Pencatatan administrasi dilakukan dengan tertib. Untuk materi yang kelima mengenai pembuatan tanda terima penyerahan kembali dokumen yang dipinjamkan. Tanda terima penyerahan kembali dokumen adalah bukti resmi bahwa dokumen yang sebelumnya dipinjam telah dikembalikan. Tujuannya untuk menjamin dokumen kembali lengkap, aman, dan sesuai daftar, serta melindungi kedua belah pihak secara administrasi maupun hukum. Untuk prosedurnya sendiri itu A. Persiapan, siapkan daftar dokumen yang sebelumnya dipinjam berdasarkan tanda terima awal. Kemudian cocokkan dokumen yang dikembalikan dengan daftar pinjaman. B. Penyusunan tanda terima. Format tanda terima biasanya memuat 1. Identitas pihak yang mengembalikan atau pemeriksa pajak. 2. Identitas pihak yang menerima atau wajib pajak atau petugas KPP. Ketiga, rincian dokumen yang dikembalikan itu ada jenis, nomor, periode, dan jumlah. 4. Pernyataan bahwa dokumen telah dikembalikan dalam kondisi baik. 5. Tanggal penyerahan kembali. 6. Tanda tangan kedua belah pihak. C. Penandatanganan dan penyerahan. Dibuat rangkap 2, 1 untuk arsip pemberi dokumen dan 1 untuk arsip penerima. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti sah. Kemudian D, arsip dan registrasi.
Yang pertama, salinan tanda terima diarsipkan. Kedua, register peminjaman dokumen diperbarui, terus nanti statusnya berubah menjadi sudah kembali. Untuk prinsip pentingnya itu ada 4. Yang pertama, kelengkapan. Dokumen kembali sesuai daftar, transparansi, sesuai semua tercatat jelas di tanda terima. Ketiga, akuntabilitas, ada bukti tertulis yang sah. Keempat, kepastian hukum. Tanda terima menjadi dasar jika ada sengketa. Itulah materi yang pertama dari persiapan dokumen untuk pemeriksaan pajak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.